Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Gimana kabarnya? Haleluya. Saya yakin dan percaya sore hari ini kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana seorang berlari dan hingga mendapatkan hadiah. Kalau berbicara tentang hadiah di sini pasti kita bertanya-tanya, atau mungkin hadiah dalam segi apa ya? Yang saya maksudkan di sini. Jadi nanti kita akan mendapatkan jawabannya. Setelah saudara semua tahu, setelah kasih Tuhan tahu bagaimana khotbah saya sore hari ini. Kita akan belajar di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Ya, sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24 sampai pada ayatnya yang ke-27. Untuk menghargai firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu, saudara semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan baca secara bergantian. Nanti saya akan baca ayat yang ke-24, ayat yang genap, dan Bapak Ibu saudara akan baca ayat yang ke-25 dan ayat yang ganjil seterusnya. Ya, kita mulai 2, 3, 1. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, semua saingannya adalah kesalahan. Mereka dapat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang mana, tetapi mereka dapat memperoleh sesuatu mahkota yang mana. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku berlari untuk dan selesai sebenarnya, supaya saya berkata Injil kepada orang lain, dan aku sendiri juga. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang berlari, dalam dunia zaman sekarang ini, semua orang berlomba untuk memperoleh sesuatu. Semua orang memiliki istilahnya perlombaan, membuat perlombaan untuk satu hadiah, di mana hadiah itu sangat istimewa sekali bagi dunia. Kalau kita berbicara bagi dunia, istimewa sekali bagi dunia. Jadi orang-orang ikut untuk perlombaan itu, memberi diri datang ke perlombaan itu. Jadi dalam hal ini saya enggak menjelaskan seperti itu. Ya. Saya tidak menjelaskan untuk hadiah yang duniawi, tetapi saya mau menjelaskan hadiah yang lebih berharga yang diperoleh oleh duniawi. Amin. Ya. Semua mau mendapatkan hadiah yang lebih dari yang duniawi. Amin. Haleluya. Dengarkan khotbah saya saat sore hari ini. Perhatikan Bapak Ibu. Ada 4M yang saya mau bagikan saat sore hari ini. Di dalam memperoleh hadiah itu, pasti kita mengerti dulu langkah-langkah untuk berlari. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk berlari itu, supaya di saat kita berlari, kita mencapai hadiah itu. Di saat kita mau mencapai hadiah sesuatu yang berharga itu, kita dapat miliki. Amin. Jadi mau mendengarkan poin-poinnya dari saya, amin? Dengarkan empatnya. Dengarkan empatnya. M yang pertama, Pak Ibu, pasti penasaran. M yang pertama. Ya. M yang pertama yaitu menjaga kekuatan. Menjaga kekuatan. Saya yakin dan percaya hari ini kita telah menjaga kekuatan kita. Hari ini kita telah menjaga kekuatan kita karena saya yakin kita semua adalah kekasihnya Tuhan. Kita semuanya adalah anak-anaknya Tuhan. Dan saya yakin percaya kita telah menjaga kekuatan kita hari-hari ini. Ya, kita jaga kekuatan kita. Di mana ayatnya yang ke-24 dikatakan di situ,
Tidak tahukah kamu bahwa banyak orang yang berlomba dan ikut turut berserta? Ya, jadi bagaimana kita menjaga kekuatan kita? Ya, orang banyak rebutan. Kalau kita tidak menjaga kekuatan kita, kita akan kalah, Bapak Ibu. Kita akan kalah. Seberapa kalau kita mau andalkan kekuatan ini, kalau bukan kekuatan yang dari Tuhan? Saya yakin percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Dikatakan orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Ya, jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekuatan yang dari Tuhan itu kita jaga. Ya. Saat sore ini kita diajari untuk menjaga kekuatan kita. Jangan kekuatan kita buang sia-sia. Zaman sekarang anak-anak muda, bahkan orang tua sekalipun membuang sia-sia tenaganya begitu saja. Ya. Dia cuma mau melakukan sesuatu, dia kira itu membuat dia senang, padahal akhir-akhirnya menuju kepada maut. Ya. Jadi perlu kita jaga. Yang kedua, yaitu menguasai diri. Di dalam pelari, kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, pasti tidak akan pernah. Dia bisa jatuh. Sebab dia tidak menguasai dirinya. Ya. Dia tidak tahu bahwa dia bisa istilahnya meninggalkan orang banyak. Di saat kita menguasai diri kita berlari, pasti saya kita percaya kita dapat istilahnya menjadi yang terbaik. Ya. Kita dapat menjadi yang terbaik karena kita menguasai diri kita. Selain menjaga kekuatan, kita menguasai diri. Supaya di saat kita kuasai diri kita, kekuatan kita jaga itu kita kuasai juga. Ya, dan kita berlari terus. Ya. Pasti kita akan menjadi yang terbaik. Ayat 25 dijelaskan di sini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh mahkota yang abadi. Orang dunia menguasai dirinya hanya untuk memperoleh mahkota yang fana, hanya untuk memperoleh hadiah yang begitu. Kalau kita katakan zaman sekarang ini nggak ada artinya, cuma ada sebegitu. Nanti kalau sudah dunia ini berakhir nggak ada artinya, dibuang, akan lenyap. Tapi kita kuasai diri kita hanya untuk memperoleh mahkota yang abadi, yang kekal, yang sangat berharga di dalam kehidupan kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita kuasai diri kita. Kita jangan terjerumus di mana dunia zaman sekarang ini semakin jatuh ke dalam dosa, penuh dengan dosa. Di sana sini banyak orang kasus-kasus pembunuhan, banyak kasus narkoba, banyak punya anak-anak sekarang dipengaruhi oleh internet ini, melihat film porno. Ya, jadi kita kuasai diri kita, jangan sampai kita jatuh dalam hal-hal itu. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Haleluya. Saya yakin dan percaya di saat kita mau menguasai diri, ya, kita akan mendapatkan mahkota itu. Kita akan memiliki mahkota itu. Sebuah ilustrasi di mana seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya. Anaknya ini lagi sekolah SMA, dan anaknya ini banyak memiliki permintaan kepada ayahnya. Karena ayahnya, seorang ayah mengasihi anaknya, jadi ayahnya ini apa saja yang diminta anaknya pasti dikasih, pasti diberi. Minta mobil diberi, minta motor dibeli, bahkan semuanya dikasih kepada anaknya. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, anaknya jatuh dan mati karena ditabrak. Ya. Jadi seorang ayah di sini masih belum bisa. Ayahnya ini masih belum bisa menguasai diri kepada anaknya. Ayah cuma karena kasih kepada anaknya, dikasih terus. Ya, jadi kita jangan seperti itu, saudara. Kita harus menguasai diri kita. Ya, menguasai diri kita. Karena belum tentu hari-hari ini yang sudah kita lakukan itu sudah baik,
sudah berkenan di mata Tuhan? Belum tentu. Makanya kita perlu menguasai diri dalam hal-hal itu. Ya. Dan ini yang kedua, saudara. Memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Sama-sama katakan memiliki tujuan. Saya akan percaya kita semua memiliki tujuan. Amin. Kita datang jauh-jauh datang ke SBT ini hanya satu tujuan, menjadi hamba Tuhan. Hanya satu tujuan untuk dibentuk. Hanya satu tujuan untuk menjadi anak Kristus. Hanya satu tujuan memberitakan kabar baik di Bapak Ibu Saudara. Percuma kalau kita datang jauh-jauh, hanya datang ke sini buang-buang waktu. Percuma kita datang dari kampung kita, datang ke sini hanya untuk memenuhi tempat ini, hanya untuk membuang waktu kita sia-sia. Percuma. Mari kita renungkan, Bapak Ibu Saudara, kita renungkan bahwa kita memiliki tujuan. Ya, tujuan ditentukan oleh Kristus. Demikian Paulus di sini mengatakan seperti itu. Saya bukan seorang petinju yang sembarangan saja memukul. Saya tidak memukul sembarangan. Ibaratnya sekarang, saya tidak berjalan tanpa tujuan. Orang yang berjalan tanpa tujuan pasti tidak akan, istilahnya hidupnya tidak terarah. Orang yang berjalan tanpa tujuan pasti dia akan bingung sendiri. Saya mau kemana ini? Saya mau kemana ini? Jadi hari ini mari miliki tujuan dalam hidup. Miliki tujuan dalam hidup. Kita harus memiliki tujuan. Itu sesuatu yang terpenting. Terus kita juga jaga hati kita. Di mana Paulus di sini mengatakan, saya memberitakan kabar baik, saya memberitakan kebenaran, tetapi jangan sampai saya sendiri ditolak. Ya. Ditolak di sini dalam bahasa Yunani, dikatakan dalam bahasa Yunani itu adokimos, kata ditolak adokimos, yang artinya gagal dalam ujian. Gagal dalam ujian. Kan Paulus di sini. Jadi karena kurang persiapan tadi, kurang langkah-langkahnya tadi, nggak mampu melalui langkah-langkah tadi, makanya di sini dikatakan gagal dalam ujian. Ya. Orang SMP kalau dia ujian nasional atau pokoknya ujian sekolah, pasti kalau dia tidak lulus ada suatu pertanyaan besar, ada sesuatu. Ya, ada sesuatu pertanyaan. Bisa jadi dia gagal dalam ujian sekolah, bisa jadi dia gagal dalam ujian nasional. Jadi kita sebagai kekasih Kristus, kekasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah gagal dalam ujian. Melainkan kita akan melewatinya bersama Tuhan. Kita akan mencapai target, kita akan mencapai finish. Haleluya. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu. Jangan terlalu tegang. Santai saja. Biar santai, asalkan firman Tuhan yang saya sampaikan Bapak Ibu dapat mengerti. Bapak Ibu dapat memahami. Bapak Ibu dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan itu adalah kabar baik. Firman Tuhan itu sangat berguna bagi kita semua. Amin. Ya, jadi dia jangan terlalu tegang. Santai saja, relax. Istilahnya relax. Orang dunia bilang kalau kita terlalu tegang bisa ngantuk loh. Jadi kalau sudah ngantuk begini-begini, orang saja dengarkan firman Tuhan bisa ngantuk seperti ini, saudara. Tapi bisa jangan tahu cerita Eutikus. Cerita Eutikus di sini. Di saat Paulus lagi berkhotbah, bisa jadi Paulus seperti ini juga. Saya juga Paulus soalnya. Bisa jadi Paulus lagi berkhotbah, ini ketiduran, langsung jatuh mati. Jadi jangan sampai ketiduran, Bapak Ibu ya. Ya, jangan sampai ketiduran. Harus tetap istilahnya semangat dalam Tuhan. Ya. Jadi kesimpulan di sini, kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap berlari sampai kita mencapai garis finish yang Tuhan sudah tentukan. Ya. Jadi hari-hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita,
kita tetap berlari dan berlari, fokus kepada Kristus, fokus kepada mahkota yang abadi itu. Sebab itulah hadiah berharga, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.